Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zairian Suherli. NIM saya 186125352. Saya dari kelas manajemen Malam 4. Di video ini saya akan menjelaskan tentang dampak penerapan sistem informasi manajemen bagi organisasi atau perusahaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan suatu sistem pengolah data yang digunakan dalam mempermudah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam suatu organisasi untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan manajerial organisasi tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menggabungkan antara sumber daya manusia dan teknologi untuk menunjang berjalannya fungsi operasional dan manajemen suatu organisasi, serta untuk menunjang dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana kita tahu, di era globalisasi saat ini, banyak sekali perubahan secara terus-menerus dalam segala bidang kehidupan. Yang paling berdampak besar bagi kehidupan adalah perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Hal ini menuntut semua individu, lembaga, maupun organisasi untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasinya. Tujuan adanya sistem informasi manajemen adalah agar suatu organisasi mempunyai suatu sistem yang dapat digunakan dalam mengolah data menjadi suatu informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi manajemen dapat menyediakan informasi yang menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, serta sebagai pendukung kegiatan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka menunjang tercapainya sasaran dan fungsi-fungsi organisasional. Manfaat sistem informasi manajemen ialah sebagai penunjang pengambilan keputusan bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan, menyediakan data dan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem informasi manajemen memiliki beberapa karakteristik yang melekat. Contohnya, yang pertama itu adalah memiliki berbagai elemen sistem atau elemen. Yang kedua adalah memiliki batas-batas tertentu atau boundary. Yang ketiga adalah memiliki lingkungan luar atau environment. Yang keempat adalah memiliki penghubung atau interface. Yang kelima memiliki masukan atau input. Yang keenam memiliki keluaran atau output. Yang ketujuh memiliki pengolahan atau proses. Yang terakhir adalah memiliki tujuan atau goals. Dampak positif dari adanya teknologi informasi, yang pertama itu sebagai media yang dapat menghemat biaya. Pemanfaatan teknologi dimulai pada saat teknologi informasi dianggap sebagai media yang dapat menghemat biaya dibandingkan dengan metode konvensional. Contohnya pemakaian kertas, mesin ketik, penghapus, dan proses editing yang cenderung tidak efisien. Sekarang dengan ada bantuan komputer, kita bisa melihat hasil ketika di layar monitor sebelum dicetak. Lebih efisien dalam waktu dan tempat penyimpanan file. Selanjutnya, internet sebagai media komunikasi. Fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Media pertukaran data menggunakan email dengan cepat dan murah. Selanjutnya, media untuk mencari informasi atau data. Dengan perkembangan internet yang sangat pesat mempermudahkan untuk memperoleh informasi melalui internet, membuat para pelaku IT tahu apa saja yang terjadi. Bisa digunakan lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan bisnis. Selanjutnya itu ada di bidang perdagangan. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu menuju ke tempat penawaran atau penjualan, seperti pengiriman barang melalui paket. Agama, adanya situs-situs rohani dapat menambah iman serta pengetahuan manusia tentang agama. Sedangkan dampak negatifnya ialah penggunaan komputer yang bertujuan untuk memperingan dan mempercepat pekerjaan. Alhasil bisa menimbulkan pengangguran. Karena beban pekerjaan semakin kurang dengan adanya komputer, jadi apa-apa komputer. Adanya kemungkinan penyalahgunaan data untuk kepentingan pribadi.
Kemudahan pengolahan informasi dalam bentuk pangkalan data memberi peluang untuk memindahkan data yang tadinya milik pribadi atau rahasia dapat diakses orang lain. Perlindungan terhadap hak cipta seseorang sulit diwujudkan. Sebuah karya atau kumpulan data dapat dengan mudah dikopi dan dimiliki oleh orang lain tanpa seizin pemilik informasi tersebut. Terlebih jika tujuannya digunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Selanjutnya adalah ketergantungan pada komputer dapat menimbulkan bila listrik mati atau komputer terserang virus, maka data dapat diakses atau hilang. Ketidakmampuan SDM dalam menguasai teknologi dapat menimbulkan kendala dan memunculkan anggapan bahwa teknologi justru menghambat pekerjaan. Kesimpulannya adalah sistem informasi manajemen sangat berguna untuk organisasi dan perusahaan karena mempermudah melakukan pekerjaan sehingga menjadi lebih efisien dan juga dapat mempermudah untuk mencari tahu informasi terkait dengan bidang-bidang lainnya. Demikianlah penjelasan saya tentang dampak penerapan sistem informasi manajemen bagi organisasi atau perusahaan. Semoga pengetahuan ini bermanfaat buat semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.